Patel, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Gereja belum mau jadi berkat kepada jemaat. Siapa yang berkata demikian? Benarkah? Jika ada yang katakan demikian, ini sama saja memfitnah dan menuduh gereja yang lain, karena sama saja menyamaratakan semua gereja tidak mau menjadi berkat bagi jemaat. Sebenarnya haruslah dilihat dahulu apa kegiatan gereja dan hamba-hambanya. Gereja pada umumnya melakukan pelayanan kunjungan, pelayanan jemaat, pelayanan doa, pelayanan kasih, pelayanan penginjilan, pelayanan mimbar ataupun firman Tuhan. Apakah dengan pelayanan-pelayanan yang ada itu namanya belum menjadi berkat? Tanda tanya. Gereja ada supaya menjadi berkat bagi jemaatnya, bagi banyak orang, bagi kotanya, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Menjadi berkat bukan hanya dinilai dari pemberian saja, atau dengan tidak adanya persembahan. Apakah berarti gereja tersebut telah menjadi berkat? Justru mengajarkan yang salah kepada jemaat. Apakah gereja itu menjadi berkat? Tentu tidak. Ajaran yang salah akan menyesatkan. Mana ada menyesatkan bisa menjadi berkat? Bagaimana gereja bisa menjadi berkat? Gereja mula-mula memberikan contoh yang nyata. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, jemaat mula-mula atau gereja mula-mula, mereka semua punya hati yang memberi, kemurahan hati. Kisah Para Rasul 2 ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini yang disebut menjadi berkat. Bukan hanya hamba Tuhannya saja yang menjadi berkat, tetapi semua jemaat haruslah menjadi berkat bagi banyak orang, bagi sesama jemaat. Menjadi berkat yaitu saling memberi, punya kemurahan hati. Mereka suka memberi, bukan hanya hamba Tuhan atau para rasul saja yang suka memberi. Yang kedua, menjadi berkat saling mengasihi satu dengan yang lain, saling memperhatikan, ada kepedulian. Jemaat yang hidup di dalam kasih sudah pasti dapat menjadi berkat. Yang ketiga, jemaat yang bersatu, ada kesatuan hati, juga akan menjadi berkat. Yang keempat, ayat 47, semua jemaat disukai oleh banyak orang. Disukai berarti disenangi banyak orang. Ini yang disebut menjadi berkat. Sudahkah jemaat kita atau hamba Tuhannya menjadi berkat, disenangi oleh banyak orang? Silakan koreksi dan silakan menyelidiki apa benar sudah menjadi berkat. Yang kelima, bertolong-tolonganlah dalam menanggung beban, menjadi berkat terutama bagi saudara seiman. Menjadi berkat, saling tolong-menolong menanggung beban. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hamba Tuhan menjadi contoh dalam memberi, bukan berarti dia mau jadi berkat buat jemaat. Tergantung motivasinya. Apakah dia mau menunjukkan dirinya bahwa dia sudah memberi kepada jemaat dan mau menunjukkan kepada gereja lain bahwa dia memberi kepada jemaatnya, atau tidak mengadakan persembahan, atau motivasinya supaya menarik orang datang pindah ke gerejanya karena tidak ada persembahan. Kalau motivasinya salah, tentu itu tidaklah dibenarkan.
Dan kalau gereja mengajarkan yang salah kepada jemaat, tentu akhirnya akan menyesatkan dan akan mempengaruhi banyak orang tentunya sebagai jemaat Kristus. Sebagai hamba Tuhan, seharusnya mengajarkan kepada jemaat seperti apa yang ada tertulis di dalam firman Tuhan dan menjalankan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, sehingga Tuhan yang dimuliakan, bukan hambanya, bukan gerejanya. Gereja yang menjadi berkat adalah Tuhan Yesus yang dimuliakan. Gereja yang menjadi berkat adalah gereja yang melayani semua jemaatnya dengan baik, terpelihara, tergembalakan dengan baik, dan pelayanan firman Tuhannya Alkitabiah sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Hamba Tuhan yang menjadi berkat adalah hamba Tuhan yang dapat memberikan teladan sesuai dengan teladan Kristus. Sudahkah kita menjadi berkat? Sudahkah gereja menjadi berkat? Sudahkah hamba-hamba Tuhan menjadi berkat? Disenangi oleh banyak orang dan Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita, barulah kita bisa menjadi berkat. Bukan karena kita diberkati dalam hal materi, kita juga bisa menjadi berkat dengan apa yang kita miliki atau harta yang kita miliki. Ya, kalau ketika kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan ataupun firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita dan kita bagikan kepada orang lain, itu namanya juga menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tuhan memberkati. Back to the Bible.